Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Haria, NIM 1058411000424. Kenalkan, nama saya Sheila Rahmadani, NIM saya 1058411002224. Kali ini kami akan membahas topik penting, yaitu kunci sukses penerapan IT governance di era digital yang serba cepat. teknologi informasi telah menjadi tulang punggung organisasi. Namun tanpa tata kelola yang tepat, teknologi justru bisa menjadi sumber resiko. Maka dari itu, IT governance hadir sebagai solusi. Bagian pertama itu, kami akan menjelaskan tentang apa itu governance. IT governance itu adalah kerangka kerja yang memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi mendukung tujuan dengan strategi bisnis organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan nilai bisnis tercapai, risiko teknologi dapat dikelola, dan sumber daya teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal. Framework populer seperti COBIT, ITIL, dan ISO 38500 sering digunakan sebagai panduan dalam penerapan IT governance. Dan adapun bagian 2, yaitu mengapa IT governance penting. Nah, mengapa IT governance itu penting? Karena tanpa tata kelola teknologi informasi yang baik, organisasi bisa menghadapi berbagai masalah. Seperti yang pertama itu investasi teknologi yang tidak memberikan nilai nyata. Kemudian yang kedua itu ada risiko keamanan yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada ketidaksesuaian antara teknologi informasi dan strategi bisnis. Yang keempat, dengan IT governance, organisasi dapat memastikan bahwa setiap inisiatif teknologi informasi mendukung strategi bisnis, meminimalkan risiko, meningkatkan kinerja operasional. Kemudian yang bagian ketiga adalah kunci sukses penerapan IT governance. Adapun poinnya yaitu dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Penerapan IT governance tidak akan berhasil tanpa komitmen dari manajemen puncak. Leadership yang kuat akan memastikan alokasi sumber daya, pengambilan keputusan yang tepat, dan berkelanjutan implementasi. Dan adapun yang kedua itu ada visi dan strategi yang jelas, di mana organisasi harus memiliki visi dan strategi teknologi informasi yang sejalan dengan tujuan bisnis. Ini menjadi pedoman dalam memilih teknologi, membangun infrastruktur, dan penetapan prioritas proyek. Yang ketiga, kerangka kerja dan standar yang tepat. Pemilihan framework seperti COBIT atau ITIL harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Standar ini menjadi panduan dalam merancang proses, mengukur kinerja, dan memastikan kepatuhan. Adapun yang keempat, dilanjutkan. Yang keempat, budaya dan SDM yang mendukung, yang dimana kesuksesan implementasi bergantung pada sumber daya manusia, pelatihan, dan peningkatan kesadaran penting di lingkungan agar seluruh karyawan memahami peran mereka dalam tata kelola teknologi informasi. Yang kelima, pengukuhan dan monitoring yang konsisten. Setiap proses IT governance harus diukur efektivitasnya melalui KPI yang jelas. Monitoring secara berkala akan membantu organisasi melakukan perbaikan berkelanjutan. Adapun yang keenam, yang dimana manajemen risiko yang efektif, identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko. Teknologi informasi harus menjadi bagian penting dari tata kelola. Dengan begitu, potensi gangguan dapat dikendalikan sebelum berdampak besar. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Komunikasi antara Departemen Teknologi Informasi dan Bisnis harus berjalan dua arah. Pemahaman bersama akan memperkuatkan kolaborasi dan menghindari miskomunikasi. Bagian 4, studi kasus singkat.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan finansial di Indonesia berhasil mengimplementasikan IT governance dengan baik menggunakan framework COBIT. Mereka membantu komitmen tata kelola teknologi informasi, menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi informasi, serta membantu kinerja dengan dashboard KPI hasilnya efisien, operasional meningkat 30% dan risiko keamanan siber menurun drastis. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Demikian pembahasan kita tentang kunci kesuksesan penerapan IT governance dengan komitmen, strategi yang jelas dan kerangka kerja yang tepat. Organisasi dapat memaksimalkan nilai dari investasi teknologi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.